Hari pertama kampanye untuk Pesta Demokrasi 2024 mendatang, tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meluncurkan gerakan sosialisasi program makan siang gratis untuk anak sekolah, serta pesantren dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, tim kampanye daerah atau TKD melakukan kampanye secara door-to-door. Mereka membagi-bagikan menu makanan sehat untuk makan siang dan 1 botol susu. Ika Damayanti, Bendahara TKD Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut, total ada 1.000 makan siang dan susu yang dibagikan kepada warga. Dengan sasaran utama anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, TKN Prabowo Gibran membagikan parcel untuk anak-anak dan ibu hamil berupa susu serta makan siang gratis. Erik Horas, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Makassar menyebut, pembagian parcel berisi makan siang dan susu sebagai langkah menjaga gizi anak-anak karena kedepannya mereka yang akan menjadi representasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lantas, seperti apa pembagian makan siang dan susu ini akan terus dilakukan? Apakah hal ini efektif untuk mendulang suara? Bagaimana kubu kandidat Capres-Cawapres lain seperti Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menanggapinya? Dari Yogyakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim TV One mengabarkan. Ya, program makan siang gratis ini untuk anak sekolah, kemudian juga di pesantren, dan tentunya ini juga menyasar para ibu-ibu yang tentunya memiliki anak. Pemirsa, ini merupakan program yang kemudian didengungkan oleh Capres Prabowo Subianto jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden pada tahun 2024. Tidak main-main pemirsa, anggaran yang digelontorkan ini bahkan mencapai 400 hingga 450 triliun rupiah per tahunnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, betulkah realistis program ini? Karena kita ketahui ada banyak juga program-program yang kemudian menjadi prioritas seperti program pembangunan infrastruktur. Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan hadirkan atau perkenalkan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Ibu Irma Huta Barat dari politisi PSI dari koalisi Prabowo Gibran. Ibu Irma, selamat malam. Apa kabar? Iya, selanjutnya juga ada pakar politik Bang Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual yaitu Ibu Irma Suryani dari politisi Partai Nasdem. Ibu Irma, selamat malam. Irma versus Irma. Irma versus Irma. Oke, ada 2 Ibu Irma di sini. Saya mungkin langsung awali ke Ibu Irma Huta Barat terlebih dahulu, atau Inang lah ya. Inang. Ya. Jadi bagaimana ini program makan siang gratis? Bantuan gizi, katanya ini menyasar ada sekitar 82 juta orang ya? 82,9 ya, 82,9 juta, dan yang paling penting jangan dilupakan adalah ini juga tambahan gizi, memberi makan siang gratis termasuk ibu-ibu hamil. Ya, jadi jumlah itu di total dari sekitar ada 30 juta anak-anak PAUD atau di bawah 5 tahun, lalu juga SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Kenapa ini menjadi penting? Karena problem kita yang paling besar itu adalah soal kesehatan yang negeri kita termasuk paling banyak yang terkena stunting. Lalu juga IQ dari rata-rata orang Indonesia itu masih termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Ya, banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa bukan hanya kekurangan protein, tapi kekurangan makan. Artinya, kalau diberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan anak-anak pesantren, ya, kita sudah membebaskan kepusingan dari orang tua untuk memberi makan anaknya. Lalu juga tujuan akhirnya itu adalah supaya anak-anak itu bisa lebih cerdas, lebih sehat, lebih baik pertumbuhan badannya. Jadi lebih tinggi dan juga mereka menjadi lebih giat sekolah. Nah, kenapa menjadi penting untuk pemerintah ikut dalam meningkatkan ya kesehatan dari anak-anak di Indonesia dan ibu-ibu hamil? Karena
Sebetulnya program untuk makan siang gratis ini bukan hal yang baru, ya kan? Sudah dilakukan di banyak negara. Di banyak negara juga sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Di Inggris dari tahun 1900 sudah diadakan state welfare. Lalu juga di India itu sampai hari ini mereka masih memberi makan 120 juta anak setiap hari. Dan itu dimasukkan dalam konstitusi mereka bahwa pemerintah wajib memberi makan anak-anak sekolah, anak-anak miskin. Jadi tidak ada lagi sebetulnya keinginan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah supaya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kelaparan. Oke, mekanismenya ini seperti apa pembagian makan siang ini? Mekanismenya tentu saja dilakukan melalui ada BUMDes di situ, ada UMKM terlibat, lalu juga ada sekolahan. Ya, artinya bahwa program ini adalah program yang dilakukan secara gotong royong. Dan itu kan menjadi ruh dari Pancasila, ruh dari bangsa ini sebetulnya. Kita memberi makan orang-orang miskin, memberi makan anak-anak sekolah, memberi makan ibu-ibu hamil. Ya, mekanismenya melibatkan tentu saja para sekolahan yang ada, pengurus sekolahan yang ada di daerah masing-masing, jadi melibatkan tenaga-tenaga lokal. Dan ada satu hal lagi, ini juga menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ini kan besar. di hari pertama sudah kita lihat Gibran Rakabuming Raka ini juga sudah membagikan susu gitu ya, ada bantuan-bantuan lainnya. Plus susu. Jadi ini akan dilakukan mulai tahapan pengenalan awal kah sampai 10 Februari? Mudah-mudahan ya bisa ya. Artinya gini, program ini kan adalah satu program yang sebetulnya harus disambut dengan riang gembira bahwa kita ini mempunyai budaya untuk memberi makan fakir, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi makan orang-orang miskin. Nah, pemerintah tuh mengambil alih fungsi ini sehingga pemerintah itu yang menjadi trendsetter atau juga penggerak yang terbesar. Kenapa? Karena alokasi bukan hanya dana tetapi tenaga, lalu juga lapangan pekerjaan yang ada di situ dan menyerap semua yang dihasilkan di daerah sekitar tempat sekolahan itu. Ada tukang jual telur, ada nelayan, ada ikan, ada tomat, ada semua yang akan diserap. Kita sekarang akan coba minta tanggapan juga dengan Ibu Irma lainnya, Ibu Irma Suryani. Ini kan tadi kalau kata Inang atau Ibu Irma Huta Barat, ini adalah program yang kemudian salah satu menjadi prioritasnya karena angka stunting yang masih mengkhawatirkan di Indonesia. Ini kemudian juga nanti akan bekerja sama juga dengan BUMDes dan juga untuk membagikan makan siang ini. Kalau dari Nasdem sendiri atau dari Bu Irma Suryani melihatnya bagaimana? Ya, yang perlu digarisbawahi mungkin Inang belum paham ya bahwa stunting itu bisa diatasi dari 1000 hari kelahiran. Jadi sejak dalam kandungan sampai 1000 hari kelahiran itu baru bisa diperbaiki anak-anak stunting. Tapi kalau dia sudah keluar rahim setelah 1000 hari kelahiran itu agak sulit untuk untuk diperbaiki. Kalau tidak diberi gizi yang cukup dan kontinu. Nah, itu satu yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, tentu program itu bagus ya karena memang itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, masalahnya program ini sebenarnya di konstitusi kita udah ada. Itu bukan program baru. Hanya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik selama ini. Kan itu masalahnya. Kalau kalau Amin lebih mengedepankan bagaimana menekan biaya hidup agar terjangkau. Itu akan lebih bagus gitu ya. Karena seluruh masyarakat akhirnya akan menikmati yang namanya kue kesejahteraan itu gitu. Kalau hanya anak-anak saja kan nggak semua anak sekolah. Ibu hamil juga SMA, masuk ke Uni. Mohon maaf sebentar ya, Inang sebentar. Kan nggak semua anak tuh hanya anak SMA saja. Banyak anak-anak juga yang tidak sekolah. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak sekolah? Apakah mereka juga akan mendapat makan? Kan pertanyaannya seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa saya ingin sampaikan bahwa program itu bagus, nggak ada masalahnya bagi kami di Amin. Tapi Kak Amin lebih mengedepankan bagaimana kita bisa menekan biaya hidup yang tinggi sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Itu yang menjadi lebih penting sehingga masyarakat bisa sejahtera gitu ya. Kalau semua kebutuhan hidup sandang, pangan, papan itu menjadi murah. Ya toh, sekolah murah, kemudian rumah sakit murah, kemudian perumahan juga bisa terjamin dengan baik, dengan lingkungan yang baik. Itu menjadi lebih konkret kalau menurut saya untuk
bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik. Oke. Ya, sebelum ke Ibu Irma Huta Barat, saya ingin mulai minta tanggapan Bang Kodari dulu. Ini bagaimana kemudian lihat program dari Pak Prabowo ya, kemudian ada makan siang gratis, pemberian bantuan gizi juga. Memang ini apakah program memang untuk menyasar kalangan-kalangan pemilih tertentu dan efektifkah ini sebenarnya? Ini pertama konkret ya sebagai sebuah program ya, karena sesuatu yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat banyak. Nah, soal jumlah memang ini harus dihitung lagi, karena kalau bicara sasaran langsung 82,9 juta. Ya. Saya catatan tadi itu, kalau kita bicara pemilih yang sudah memenuhi syarat usia mencoblos, kan mungkin cuma SMA ya. Tetapi bisa jadi program ini juga bisa menarik dukungan dari orang tua, karena orang-orang tua yang mungkin kesulitan untuk memberikan jajan misalnya untuk makan siang anaknya, atau kemudian ya bisa memberikan tetapi masih kekurangan, itu akan tertariklah dengan program ini. Intinya program ini sesuatu yang menurut saya kalau berdasarkan pengalaman dari pilpres ke pilpres, salah satu yang mungkin yang paling masif ya, konkret menjangkau pemilih, dan boleh dibilang terobosan pakai tanda kutip gitu. Karena tadi kata Mbak Irma Suryani Caniago, Uni Suryani Caniago. Satu Uni, satu Inang. Satu Inang. Sebetulnya ini sudah ada di konstitusi kita, dan kalau memang lihat negara-negara lain, saya kebetulan S2-nya di Inggris gitu ya, itu sesuatu yang memang sudah di beberapa negara itu sudah diterapkan bahkan dari tahun 40-an, 50-an begitu. Menurut saya sih mungkin tantangannya nanti ada di soal pertama anggaran ya, karena kan kita bicara kasih makan tiap hari, terus kemudian ya boleh dibilang 80 juta orang ini berapa angkanya? Tadi saya dengar dari pengantar mungkin 400 triliun. 400 sampai 450. Iya, sementara anggaran pendidikan kita sendiri kan sekitar 600 triliun. Ya, jadi mau ambil dari mana misalnya? Apakah ambil dari 600 itu atau dari sumber yang lain? Intinya pertama harus dijawab soal anggaran, yang kedua soal teknis implementasi di lapangan. Dengan Indonesia yang begini luas, kemudian kondisi yang sangat bervariasi satu sekolah dengan sekolah yang lain, ini satu tantangan. Misalnya begini, kalau ini misalnya disediakan oleh sekolah, saya kan sekolahnya negeri terus nih, dan mungkin yang pertama-tama akan diberikan itu disasar itu adalah sekolah negeri. Rasanya nggak ada dapur, gitu. Saya ingatnya nggak ada dapur. Jadi mungkin nanti harus ada proses yang bertahap lah. Kalau misalnya terpilih, proses bertahap, dan mungkin harus simulasi dulu di beberapa wilayah dengan kondisi variasi yang sangat beragam, misalnya dari Jakarta dibandingkan dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, tentu beda, dengan Maluku dan seterusnya begitu. Tapi sebagai sebuah program mungkin yang paling konkret dan masif sejauh ini saya dengar dari beberapa kandidat yang ada, dari 3 kandidat yang ada, mungkin ini yang paling masif ya. Dan kalau ini dikomunikasikan dengan benar, mungkin bisa jadi salah satu nilai lebih. Yang menjadi pertanyaan juga adalah soal anggaran tadi, seperti yang dibilang Bang Kodari tadi, menganggarkan sekitar ada 400 sampai 450 triliun rupiah per tahunnya. Ini anggaran yang sangat fantastis. Nanti mungkin Ibu Irma Huta Barat atau Inang bisa menjawab bagaimana kemudian dari kalkulasi, betulkah nanti anggarannya sejumbo ini, nanti pos-posnya dari mana saja. Usai jeda, kami kembali saat lagi.